Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-13 ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop besarnya, khotbah tentang akhir zaman, bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kau mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, bagaimana dalam perikop kita berkata khotbah tentang akhir zaman, yang mana bait Allah akan diruntuhkan. Dan tema firman Tuhan hari ini ialah penyertaan Roh Kudus. Sekali lagi, penyertaan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kalau kita mau lihat latar belakang mengapa ayat firman Tuhan ini boleh ada, boleh terbit, kita melihat ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepada Yesus, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Tapi Yesus menjawab apa yang boleh dikatakan murid itu kepadanya, bahwa kau lihat gedung-gedung yang hebat itu, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Sehingga apa yang menjadi jawaban daripada Yesus Kristus ini menjadi pertanyaan kembali kepada murid-murid yang lain. Kalau kita melihat di ayat ketiga, bagaimana ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, ada Petrus, Yakobus dan Yohanes dan Andreas juga bertanya sendirian kepada Yesus. Mereka bertanya tentang jawaban Yesus kepada salah seorang murid yang berkata tentang gedung-gedung yang begitu kokoh. Tapi Yesus berkata bahwa semuanya itu akan diruntuhkan. Tak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sehingga murid-murid merasa ada apa gerangan. Apa maksud daripada Yesus berkata demikian? Kalau kita melihat gedung itu betapa kokohnya, berdiri di atas batu-batu yang begitu luar biasa kokohnya. Tetapi Yesus berkata bahwa akan ada waktu kesudahannya, semuanya itu akan diruntuhkan. Sehingga ketika mereka bertanya tentang bila manakah itu akan terjadi, mereka katakan itu kepada Yesus, dan Yesus memberikan jawaban atas setiap pertanyaan mereka. Bapak Ibu saudara terkasih, jika kita melihat dari ayat ke-5 sampai dengan ke-13, ada jawaban yang boleh mengingatkan murid-murid bahkan kita saat ini tentang apa yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus tentang akan ada waktunya kesudahan itu akan terjadi. Kita melihat Bapak Ibu terkasih di ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, Yesus memberikan poin penting tentang apa yang dimaksud dengan kesudahan itu akan terjadi, yaitu dikatakan bahwa kita mesti waspada terhadap pada para penyesat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika kesudahan itu akan mulai tiba, akan ada banyak para penyesat yang boleh berkeliaran, yang boleh memakai nama Yesus Kristus. Dan membaca ayat ke-5 sampai yang ke-6 dikatakan, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan ada banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesesatan akan membuat kita hancur. Sehingga Yesus berkata akan ada kesudahannya, bahwa gedung-gedung itu akan hancur. Bahwa apa yang saat ini kita miliki, apa yang saat ini kita imani, ketika kita mulai tersesat, dibawa ke dalam jalan yang tidak benar, maka iman kita akan semakin runtuh. Ini hal yang pertama yang diingatkan Yesus tentang kesudahan itu, bahwa akan ada banyak penyesat. Oleh karena itu, mari kita waspada dan berhati-hati. Dan yang kedua ialah dikatakan orang percaya tidak akan berhadapan dengan penyesatan. Tidak akan hanya berhadapan dengan penyesatan, tetapi juga penghambatan, bahkan siksaan. Mari Bapak Ibu kita membaca di ayatnya yang ke-13, dikatakan di situ bahwa nama Yesus akan membuat para muridnya dibenci orang. Kita membaca yang ke-13, kita bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Kalau kita membaca yang ke-7 dikatakan di sini Bapak yang terkasih,
Dan apabila kau mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nah, kedelapan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kedua yang boleh berbicara tentang kesudahan itu, bahwa kita orang percaya tak hanya akan boleh mengalami penyesatan, tetapi juga penghambatan, bahkan siksaan, karena nama Yesus membuat murid-murid dibenci banyak orang. Dan yang ketiga dikatakan, di tengah situasi bahkan panggilan kita, bukan kita diminta untuk lari ketika siksaan itu ada, tetapi kita justru dia perintahkan oleh Allah untuk memberitakan kabar baik tentang anugerah Allah yang senantiasa melingkupi kehidupan kita. Mari kita membaca yang ke-10 dikatakan, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua orang. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanda-tanda kesudahan itu menunjukkan bahwa akan ada penyiksaan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan yang terakhir ialah kondisi panggilan kita akan diberi jaminan bahwa Roh Kudus akan menyertai kita. Sebagaimana tema kita hari ini berkata, penyertaan Roh Kudus. Sekalipun tanda-tanda kesudahan itu akan terjadi, tetapi ingat akan ada penolong yang memberkati hidup kita, yaitu Roh Kudus yang boleh memberkati kehidupan kita. Dikatakan di ayat ke-11, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop kita berkata tadi bahwa bait Allah akan diruntuhkan, atau khotbah tentang akhir zaman, bahwa akan tiba saatnya akan terjadi suatu tanda kesudahan itu, atau suatu tanda akan munculnya akhir zaman. Tetapi ingat, itu akan menjadi suatu kekhawatiran dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya akan diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Penyertaan Roh Kudus akan memampukan kita sehingga kita boleh mengalami kemenangan. Dan itu sudah boleh kita melihat dari saat ini, Bapak Ibu terkasih. Ada banyak penyiksaan, penolakan yang boleh terjadi ketika kebenaran itu mulai kita sampaikan. Ada penolakan. Tapi ingat, jangan pernah berkecil hati. Ada Allah Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan, bahkan pujian yang boleh kita tadi berkata, Allah Roh Kudus penuhi kami, Allah Roh Kudus berkati kami, celitkan kami, sehingga kita boleh berkemenangan di hadapan Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus menyampaikan bahwa akan ada kesudahan di tengah-tengah dunia ini, dan murid-murid diberikan penjelasan bahwa penyertaan Roh Kudus akan memberkati setiap mereka yang mau sungguh bekerja di hadapan Allah dan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita perlengkapi hidup kita lewat kita sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kita diperlengkapi ketika nanti tiba saatnya ada tanda-tanda itu, kita boleh dimampukan, boleh disertai oleh Roh Kudus di dalam melawan itu semua, dan kita boleh berkemenangan di hadapan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami terus berpengharapan berserah kepada Tuhan Allah. Sekalipun mungkin tanda-tanda akhir zaman akan boleh kami rasakan, tapi Tuhan, kami percaya ketika kami sungguh berpengharapan kepada Tuhan, Engkau Allah yang akan mengirim Roh Kudus menyertai kami sehingga kami boleh dimampukan dalam melalui semuanya itu, dan kebenaran firman Tuhan semakin tersebar lewat iman kami yang sungguh berdiri teguh di hadapan Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa, menjadi kerinduan kami sebagai berdoa dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.